Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, sukacita dalam Tuhan, damai sejahtera. Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Vincentius Prastowo SDB yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Pras. Bagaimana kabarnya Romo Pras? Terima kasih Mbak Puri, saya sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Saya harapkan juga sama situasinya, keadaannya dengan saudara-saudari dimanapun Anda berada. Iya. Baik Romo Pras, kita mulai acara kita ya Romo ya. Baik, mari. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa doa pembukaan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Romo Pras. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita memulai renungan dengan memohon berkat dan tuntunan dari Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kerahiman. Kami mengucap syukur atas anugerah kebersamaan, hidup dan panggilan yang masih kami terima sampai dengan saat ini. Pada hari ini, kami ingin kembali merenungkan sabda-Mu, pelita dan penuntun hidup kami. Kami mohon, bimbinglah kami agar kami pun dapat menyusuri jalan-jalan yang telah Engkau tunjukkan lewat sabda-Mu yang kami resapi hari demi hari. Nama-Mu kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Daniel bab 2 ayat 31 sampai 45. Pada waktu itu, Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, berdiri tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi itu dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat penggirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada tuanku Raja. Ya tuanku Raja, Raja segala raja. Kepada tuanku, Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangan tuanku telah diserahkannya semua manusia dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu. Maka tuankulah
kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang meriuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang, kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari itu, sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya takkan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan. Dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah. Jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang
dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Pras. Ya, Romo Pras, pada kesempatan hari ini, Romo, inspirasi apa, Romo, yang ingin Romo sampaikan? Baik, saudara-saudari, rekan-rekan, teman-teman Oase Rohani Katolik, dimanapun berada, hari ini kita mencoba menelusuri cinta kasih Tuhan lewat dua bacaan. Yang pertama dari kitab Daniel dan yang bacaan Injil dari Lukas. Dan dalam kitab Daniel tadi, kita mendengar bagaimana Daniel menafsirkan atau menubuatkan sebuah masa depan dari kerajaan Nebukadnezar. Dan dikatakan seperti dalam mimpi tadi, kerajaannya itu sebenarnya tidak langgeng, tetapi akan ada kerajaan lain yang akan meruntuhkan. Dan setelah itu juga ada kerajaan yang baru yang akan muncul dan menggantikan masa kejayaan kerajaan yang kedua tadi, sampai dengan keempat dan seterusnya. Dan itu beberapa ahli memang mengaitkan dengan fakta sejarah. Paling tidak ada 4 peradaban besar, kerajaan besar sekali, kaya dengan kekayaan alam, lalu peradaban yang sangat tinggi, lalu kekuatan tentara armada yang luar biasa. Kita sebut saja setelah Babilonia ada muncul kerajaan Persia. Nah, Persia mencapai masa kejayaan, tapi akhirnya juga turun-turun digantikan oleh Yunani. Lalu kemudian peradaban Yunani setelah mencapai masa kejayaan turun-turun digantikan dengan peradaban Romawi dan seterusnya sampai dengan masa zaman kita saat ini. Lalu di situ memang digambarkan secara simbolis ada emas, perak, tembaga kuningan, besi dan seterusnya. Tetapi di akhir tadi Daniel mengatakan, tetapi ada kerajaan yang akan langgeng selama-lamanya. Nah, kerajaan itu bukanlah kerajaan yang seperti dibangun oleh manusia, oleh Nebukadnezar, oleh Raja Kores, oleh mungkin Alexander Agung, atau juga Julius Caesar yang menjadi kaisar besar bangsa Romawi. Tetapi ini sebuah kerajaan yang lain daripada yang lain. Dan kerajaan ini berasal dari Allah sendiri yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Maka mungkin dari Daniel ini
kita mungkin bisa merefleksikan tentang sebuah kenyataan sejarah hidup kita yang segala sesuatu ada masanya dan ada batasnya. Tidak ada kekuatan-kekuatan di dunia ini, pemerintahan di dunia ini yang sanggup untuk berkuasa sampai sepanjang segala masa. Semua peradaban, semua kerajaan itu ada masanya. Dan kalau manusia sadar akan hal itu, seharusnya kekuasaan yang diterima oleh seseorang hendaklah dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan, bukan sebaliknya untuk hal-hal yang buruk, untuk penindasan. Tapi kalau melihat dunia saat ini dengan perang di Ukraina, dengan perang di Israel, Palestina, kita menjadi sedih. Seolah-olah apa yang dinubuatkan oleh Daniel ini tidak lekas menjadi pelajaran. Bahwa apapun kekuasaan itu, tetapi jika itu didasarkan oleh ambisi manusia, semangat untuk mendominasi, kompetisi senjata, dan juga ekonomi yang dijadikan senjata untuk melawan satu bangsa dengan bangsa lain, itu pasti tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pasti pada titik tertentu akan berakhir. Karena akhirnya rakyat kecil yang menjadi korban, dan Tuhan tidak mau akan hal itu. Nah, ini mungkin relevansi dengan kenyataan sosial, politik yang hari-hari ini terus mewarnai media massa di dunia. Dan di negara Indonesia sendiri, kita mendekati apa ya namanya istilahnya tahun politik. Nah, itu kan juga bau perebutan kekuasaan, kompetisi, dan macam-macam hal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu. Tapi semoga setiap kekuasaan itu dibarengi dengan etika dan moralitas yang baik, sehingga apapun, siapapun yang berkuasa, tentulah kekuasaan itu hendaknya dipakai untuk memuliakan Allah, Tuhan, dan memuliakan sesama atau umat manusia. Itu seharusnya demikian, karena pelajarannya sudah banyak kali kita tangkap sejak Daniel dikatakan. Begitu besar kekuatan militernya, kekuasaannya, tapi toh tetap berakhir dan runtuh. Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, apa yang kurang di dalam kerajaan mereka. Maka sadar akan kesementaraan itu, maka mungkin setiap penguasa harus sadar. Kita sendiri juga dalam arti tertentu terkadang mendapatkan kekuasaan sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, lingkungan, dan gereja. Ya mungkin harus sadar juga bahwa kekuasaan itu adalah amanah dari Allah untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Dan itu terbatas, ada waktunya. Maka pakailah kesempatan itu untuk perbuatan yang baik, untuk berbuah dalam kebaikan. Maka mungkin lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan itu cocok sekali. Pas ada kesempatan untuk melayani, untuk memimpin, pakailah itu supaya kita berbuah di dalam kasih dan pelayanan. Nah, itulah pasti yang akan menjadi kekal adalah nilai-nilai itu, kasih dan pelayanan itu. Kalau manusianya pasti akan datang silih berganti, meninggal, dilanjutkan generasi yang lain.
tapi nilai itu yang kekal. Nilai itu, kasih dan pelayanan itu pasti nilai-nilai yang berasal dari Allah sendiri. Nah, mungkin satu insight dari kitab Daniel yang patut kita jadikan renungan adalah hal tentang memiliki kekuasaan. Mungkin itu Mbak Puri yang bisa saya bagikan dari bacaan pertama. Itu. Lalu sedikit dari bacaan Injil. Nah, kita tadi mendengar dari bacaan Injil tentang kata-kata Yesus yang seperti mengatakan bahwa Yerusalem itu akan diruntuhkan, tidak satu pun batu yang terletak di atas batu yang lain. Maka itu sebuah juga nubuat, sebuah prediksi, dan memang benar menurut fakta sejarah Yerusalem itu terakhir itu diinvasi oleh bangsa Romawi. Itu mungkin kalau melihat fakta sejarah. Tapi sebetulnya Yesus ingin mengarahkan ke sebuah kerajaan yang bukan didasarkan pada wilayah dan kekuatan militer yang dari Allah itu. Terima kasih. Iya, baik Romo. Ini kalau saya lihat ya Romo ya, sepertinya jawaban dari bacaan Injil itu adalah bacaan pertama. Tapi Romo, kalau boleh Romo, sebenarnya saya ingin bertanya ini, apakah Allah Iya, hadir Romo di setiap pemerintahan itu Romo? iya, kita tahu bahwa Allah itu kan hadir dalam semesta ini ya, bahkan hadir dalam setiap pribadi. Jadi sejauh itu adalah sebuah kumpulan pribadi, sejauh itu adalah bagian dari ekstensi atau perpanjangan kehadirannya, pastilah Allah hadir di situ. Hanya masalahnya ketika pribadi-pribadi yang ada di dalam pemerintahan itu tidak mengenal inti esensi dari memegang kekuasaan itu, arti dan tujuan memiliki kekuasaan itu, maka ada resiko pemerintahan itu, kekuasaan itu dipelintir untuk memuaskan egoisme kelompok atau golongan tertentu, sehingga akhirnya ya seperti nasib kerajaan-kerajaan zaman dahulu, pasti akan runtuh dan terpecah belah. Ketika Alexander Agung mati muda, kerajaannya yang besar terpecah-pecah karena panglima-panglimanya saling berkompetisi untuk siapa yang paling kuat. Julius Caesar juga sama, dikhianati oleh orang-orang sekelilingnya. Dan itu dalam kekuasaan itu, hal-hal seperti itu pada umumnya terjadi. Jadi memang Allah hadir, akan tetapi kehadirannya itu menjadi tanpa arti karena memang orang-orang di dalamnya itu seperti mengesampingkan Allah itu sendiri. Sehingga tadi boleh dikatakan kekuasaan yang mereka pegang itu tanpa dibarengi dengan etika dan moralitas yang baik. Sehingga ya kalau tanpa etika dan moralitas pastilah akan runtuh, akan berakhir dengan cepat. Iya. Lalu apa Romo yang membedakan kerajaan yang Allah bangun ini Romo? Yang membedakan antara yang mungkin ini ada perbedaan antara yang duniawi dan rohani atau bagaimana ya Romo ya? Ya, pasti ada. Tadi dikatakan kalau yang kerajaan yang
ada di dalam dunia itu kan didirikan oleh manusia, dibentuk oleh manusia sendiri untuk kepentingan bangsanya, kelompoknya, tentu saja itu. Tapi yang Daniel maksudkan, yang kerajaan yang dari Allah itu adalah kerajaan yang bukan diciptakan di dunia ini. Kerajaan ini sudah ada sejak Allah ada, dan kita diundang Tuhan untuk menemukannya. Nah, dalam perjanjian baru itu kan Tuhan Yesus sering bicara soal kerajaan Allah, tetapi tidak pernah mengatakan kerajaan Allah itu di sini. Kerajaan Allah itu wilayahnya Oh ya. berapa, provinsi, militernya apa, nggak pernah. Tapi Tuhan ketika bicara soal kerajaan Allah, Yesus ya, itu selalu pakai perumpamaan. Coba saudara-saudari ingat, misalnya perumpamaan tentang biji sesawi. Itu kan Yesus dalam rangka menjelaskan kerajaan Allah. Seorang yang menaburkan ragi di dalam adonan itu sedikit, tapi ragi itu ternyata mampu mengembangkan ragi itu. Lalu perumpamaan tentang harta yang ditemukan oleh seseorang, perumpamaan menjala ikan, tentang seseorang petani yang menabur benih, benihnya jatuh di tanah bebatuan, lalu tanah yang ada semak durinya, dan ada tanah subur, dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah memberikan jawaban yang jelas tentang bagaimana atau apa di mana kerajaan Allah itu, tapi selalu menjawab dengan perumpamaan, karena Tuhan Yesus mau supaya kita sendiri yang menemukan kerajaan Allah itu. Dan ternyata bukan sebuah tempat. Kalau kita memikirkan dan merefleksikan tentang tadi perumpamaan-perumpamaan tadi, tapi sebuah kondisi, situasi, keadaan. Nah, gitu. Jadi ya bedanya seperti itu. Kalau kerajaan dunia pasti ya lengkap dengan kekayaan materi, angkatan bersenjata, wilayah. Tapi kerajaan Allah yang kekal abadi ini merajanya bukan dengan kekuatan material, politik, ekonomi, tetapi dengan kekuatan sabda Tuhan, di mana di situ yang meraja adalah kasih, sukacita, dan seterusnya. Jadi itu mungkin itu sedikit yang membedakan. Iya. Baik Romo, kita akhiri dulu sesi pertama ini ya Romo ya. Ya, baik. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Vincentius Prastowo SDB dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 088102513438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Pras. Romo, ini kalau saya lihat Romo, kita dipanggil untuk menjadi anggota dari kerajaan yang tak akan binasa. Nah, Romo, bagaimana sikap hidup kita, Romo, dalam menghadapi tanda-tanda zaman yang seperti saat ini, Romo? Ya, baik Mbak Puri. Ya, tadi dikaitkan dengan nubuat tentang sebuah kerajaan yang langgeng itu. Dan ternyata memang bukan kerajaan yang ada di dunia ini.
pemerintahan yang ada di ini tidak mendasarkan kekuatannya kepada kekuatan militer dan kekuasaan politik ekonomi, tapi lebih kepada kasih, sukacita, pengampunan, dan seterusnya. Nah, sebenarnya itulah nilai-nilai yang sangat relevan sampai dengan saat ini. Karena ternyata sekarang pun pemerintahan yang satu dengan yang lain juga masih banyak yang berperang. Nah, itulah yang kemudian jadi relevan bagi kita, makna mengikuti atau menjadi bagian dari warga kerajaan Allah yang ingin didengungkan, disebarkan oleh Yesus sendiri. Tetapi sayangnya hal ini masih banyak orang yang belum menangkap. Misalnya zaman Yesus waktu itu, karena situasi Israel yang terus mendapatkan serangan dari kerajaan lain, mereka memimpikan seorang tokoh Mesias, pembebas yang seperti panglima yang perkasa, punya kekuatan militer, dan tangguh dalam bertarung. Padahal yang dimaksud Yesus sebagai Mesias yang sejati bukan seperti itu. Maka tadi dikatakan, jangan kalian disesatkan, waspada, dan kemudian akan banyak orang nantinya akan mengaku-ngaku, akulah dia, akulah Mesias itu. Padahal bukan. Mesias yang sesungguhnya adalah Yesus yang telah berinkarnasi ini, yang selalu mengatakan tentang kerajaan Allah, dan bukan kerajaan yang bersifat politis, yang ingin berperang dengan senjata. Nah, itu seperti pesan dari Yesus bagi para murid waktu itu dan juga bagi kita. Karena jangan-jangan kita pun juga salah menangkap bagaimana kita bersikap di dalam hidup kita dewasa ini. Kita merasa diri mengikuti kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jangan-jangan hidup kita yang meraja adalah dominasi, penindasan, menjelek-jelekan orang lain, selalu mengumbar amarah di media sosial, ataupun opini-opini kita yang kurang terpuji dan seterusnya. Nah, itu bukan mencerminkan bahwa kita menjadi bagian dari warga kerajaan Allah itu. Nah, saya pikir itu yang patut kita waspadai dan kita renungkan di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Menjadikan Allah pusat hidup kita itu sama halnya dengan menjadikan kerajaan Allah itu dekat di dalam hidup kita. Menghadirkan Allah tentunya di dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu mungkin kita akan sepenuh-penuhnya merasakan kerajaan Allah, atau sebaliknya kita menunjukkan kerajaan Allah yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus itu yang seperti itu. Mungkin begitu, Mbak Puri, sikap hidup kita. Iya, Romo. Lalu Romo, ini ada pesan singkat apa Romo yang terkait kedua bacaan ini? Mungkin ringkasan yang bisa kita ambil dalam merenungkan kedua bacaan ini, Romo? Ya, apa yang mungkin bisa menjadi benang merah dan mungkin menjadi pesan bagi kita. Yang pertama dan terutama, kita harus hati-hati dengan kekuasaan. Karena kekuasaan yang dipergunakan dengan salah akan menimbulkan kehancuran, baik bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan masyarakat dan keluarga. Misalnya,
kekuasaan kita itu dirasakan lewat bagaimana kita menggunakan media sosial. Itu kan kita sangat berkuasa sekali atas jari-jari kita yang kita upload, kita unggah. Nah, itu kadang-kadang kalau kita tidak bijak dan hati-hati, kekuasaan yang diterjemahkan lewat mungkin status, foto-foto yang diunggah, nah itu bisa menimbulkan efek negatif. Jika mungkin yang kita upload, kita unggah foto-foto yang tidak layak dan tidak pantas, hoax, berita-berita hoax, dan seterusnya, memecah belah, mengekspresikan kemarahan yang membabi buta, dan seterusnya. Jadi itu juga hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan kebebasan kita di dalam bermedia sosial. Bukan hanya itu, mungkin di dalam dunia kerja, di kantor, ataupun di sekolah, ataupun di lingkungan, tentu saja kita mendapatkan kesempatan untuk berkuasa atau memegang kekuasaan itu, entah menjadi pemimpin, kepala sekolah, kepala staf, supervisor, dan seterusnya. Nah, juga harus hati-hati. Prinsipnya adalah kekuasaan yang dipergunakan dengan baik adalah kekuasaan yang pertama-tama kekuasaan yang membela kepentingan dan kesejahteraan orang banyak, bukan untuk egoisme diri, kelompok, dan golongan. Dan saya pikir itu juga menjadi ekspresi iman cinta akan Allah. Ya. Jadi kebaikan sesama, kebaikan Allah. Nah itu kekuasaan itu menjadi sesuatu yang memberkati bagi kita semua. Itu satu tentang kekuasaan. Lalu yang kedua tentang ya kedatangan kerajaan Allah. Beberapa umat itu kadang-kadang datang dan mengatakan, akhir zaman sudah dekat, akhir zaman itu besok, tanggal sekian, dan seterusnya. Tapi nyatanya juga tetap tidak ada. Jadi masalah di mana kerajaan Allah dan kapan dunia ini berakhir, kadang-kadang itu menjadi pikiran beberapa umat. Tapi kalau yang Yesus tinggalkan kepada kita lewat perumpamaan-perumpamaan itu sebenarnya mengajarkan kita untuk menemukan sendiri kerajaan Allah itu di dalam hidup kita. Karena ternyata kerajaan Allah itu bukan tempat, bukan juga sebuah wilayah, tetapi sebuah situasi batiniah. Orang boleh mengatakan, saya masih hidup dan merasakan kasih Tuhan, sukacita gitu dalam memberi dan berbagi. Nah, itu sebenarnya sudah merasakan walaupun tidak sepenuh-penuhnya kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Kan dalam doa Bapa kami kan dikatakan, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kerajaan Allah itu ya bisa ditemukan semasa kita masih hidup itu. Dan bagaimana itu? Ya itulah kita yang harus mencari. Tapi bagaimana ciri-cirinya itu? Ciri-ciri kerajaan Allah. Tuhan Yesus tadi dalam bacaan atau dalam perjanjian baru banyak sekali memberikan contoh perumpamaan-perumpamaan itu sebagai sebuah inspirasi, kata kunci mungkin bagaimana kerajaan Allah itu bisa ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Mbak Puri. Iya, baik Romo. Tapi ini sayangnya kita sudah hampir selesai acaranya Romo. Ya. Iya. Silahkan Jadi, meneruskan refleksinya. oh iya, iya. Jadi pada saat kita mempunyai kekuasaan, kita harus selalu ingat akan Allah ya Romo ya. Iya.
Iya, mari kita tutup acara kita Romo dengan doa penutup dan mohon berkat dari Tuhan melalui Romo Pras. Baik, rekan-rekan, teman-teman Oase Rohani Katolik dimanapun berada, mari kita menutup rangkaian pertemuan kita pada hari ini, dan semoga Roh Kudus terus membimbing dan menuntun kita untuk dapat menemukan kerajaan Allah di dalam hidup kita, di dalam setiap situasi hidup kita dimanapun berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah kebersamaan yang boleh kami terima hari ini. Terima kasih juga atas remah-remah sabda-Mu yang memperkaya kehidupan rohani kami. Tuntunlah kami selalu, agar kami selalu berpegang teguh pada sabda-Mu. Dan tuntunlah kami juga untuk selalu dapat menemukan dan merasakan kerajaan-Mu di dunia ini. Nama-Mu kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Vincentius Prastowo SBB, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.